Shalom. Sekali lagi inilah berkat dari Israel. Dan saya berdoa ini memberkati saudara. Saudara, ketika saya di Israel, setiap hari saya melihat hadirat Tuhan. Saya melihat janji-janji Tuhan. Saya melihat berkat yang ajaib di tengah setiap keadaan. Salah satunya Israel hari ini kosong. Hampir-hampir tidak ada turis, saudara. Tetapi dalam keadaan yang demikian, di mana-mana keren. Saudara, di mana-mana mereka sibuk membangun. Mereka membangun gedung, mereka membangun saudara ya unit-unit lain. Mereka membangun dengan teknologi yang ajaib sekali. Dan kami bertanya, kenapa mereka bisa padahal keadaan sangat mencekik? Saudara, bayangkan kami naik bus. Setiap kali mereka mengisi bensin, sekali ngisi bensin itu jutaan, saudara. Mereka tidak ngisi bensin, saudara, puluhan atau ratusan ribu, jutaan. Kenapa? Harga bensin di sana sangat mahal. Saudara, tapi mereka berkata kami bisa. Karena berkat Tuhan selalu ada cara, selalu ada jalan. Ketika yang satu tertutup, Tuhan membuka yang lain. Saudara, hari ini saya mau kita belajar dari Bet Semes. Kami hari itu pergi ke Bet Semes. Bet Semes letaknya di atas gunung, saudara. Dan kami berdoa di sana. Karena Bet Semes merupakan satu tempat tanda demonstrasi kemuliaan Tuhan. Saya bacakan buat saudara. Orang Filistin mengambil tabut Allah. Dibawanya ke kuil Dagon. Diletakkan di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi, keesokan harinya tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon mengembalikan ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun, tampaknya Dagon itu terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Kepala Dagon, kedua tangannya terpenggal. Saudara, sekali lagi, hari itu orang Israel merasa mereka menghadapi kekalahan besar. Tabut Allah dirampas dan dibawa ke kuil Dagon. Mereka merasakan hancur. Sepertinya Tuhan tidak membela. Sepertinya Tuhan meninggalkan mereka. Tapi toh Tuhan tidak pernah diam. Ketika Tuhan sampai ke tempat musuh, ke jantung musuh, saudara, Tuhan mendemonstrasikan kekuatannya. Kepala Dagon dengan kedua tangannya terpenggal. Saudara, hari itu seluruh orang Israel dan orang Filistin melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, dalam hidup ini ada saat-saat di mana kita merasa Tuhan diam. Kita merasa bahkan kita kalah. Saudara, kita merasa bahkan sepertinya ada sebuah kegagalan. Tetapi saya mau saudara sekalian tahu bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tetap beracara. Tuhan kita tetap Tuhan yang berkuasa. Dia menguasai seluruh bumi dan dia tetap pegang kendali. Saudara, dia Tuhan yang bisa mengatur hati manusia. Dia bisa menghentikan perang. Dia bisa, saudara, menyediakan segala sesuatu. Hari itu saya berjalan, saudara, dan mau dari Yordania mau masuk ke Israel. Saudara, dan ketika saya berjalan dari Yordania mau masuk ke Israel, tibalah di satu tempat. Itu sebenarnya pemberhentian bus. Tapi di sebelahnya adalah padang, saudara, bunga. Saudara, dan di situ mereka mengembangbiakan bunga dan menjualnya. Saudara, dan itu semua bunga yang ada di teras halaman saya. Saudara, itu ada petunia, ada sejuta bintang. Kalau saudara yang tahu jenis-jenis bunga. Saudara, itu ada bunga kembang sepatu, ada bunga, saudara ya, saudara, semua bunga yang ada di rumah saya. Saudara, dan ketika saya melihatnya, tiba-tiba Tuhan berkata, welcome home, nak. Dan saya bilang, Tuhan, bagaimana kamu bisa mengadakan sejuta bunga dan semua bunga tepat dengan jenisnya yang ada di teras rumah saya. Dan Tuhan tersenyum dan Tuhan berkata, karena aku menyintaimu.
Dan ini adalah tanda aku mengenalmu. Aku sangat personal dengan engkau. Saudara, setiap kita jangan pernah berpikir Tuhan adalah Tuhan yang mengenal kita jamak. Tuhan yang mengenal kita cuma ya orang Indonesia. Oh, mungkin dari gereja itu. Tidak. Dia Tuhan yang mengenal kita sangat pribadi. Dia Tuhan yang ingin mendemonstrasikan cintanya. Dia Tuhan yang ingin mendemonstrasikan kekuatannya. Dia Tuhan yang ingin mendemonstrasikan keajaibannya. Saudara, kenali Tuhanmu. Berjalanlah bersama Tuhan. Maka dia akan mendemonstrasikan semua yang baik buat saudara. Hari itu Tuhan mendemonstrasikan kekuatannya. Di tengah kuil musuh. Di tengah bangsa musuh. Di tengah segala sesuatu yang kelihatannya negatif. Saudara, pada waktu kami ke Israel, dia mendemonstrasikan. Ketika resesi, harga aftur naik 3 kali lipat. Ketika visa saja hampir tidak bisa diberikan. Karena bahkan orang Israel berkata, buat apa kamu ke sana? Kalau setiap hari sirine dan kalian mesti masuk ke bunker. Saudara, bahkan mereka berkata, maaf. Kami bahkan, ini yang bagian visa berkata, kami bahkan tidak tahu kapan border dibuka dan kapan border ditutup. Saudara, dan hari itu Tuhan dengan jelas berkata kepada saya, pergi bulan Mei, awal Mei, pulang pertengahan Mei, 10 hari di sana. Sebagai tanda genap dan tuntas. Saudara, dan saya berkata, mereka bahkan tidak bisa menjamin border terbuka atau tertutup. Tuhan berkata, memang tidak ada manusia yang bisa menjamin. Tapi ada Tuhan yang bisa menjamin. Dan saya berkata, bikin aja Pak. Tergantung nanti. Dan dia berkata, Bu, ini kalau tiba-tiba ditutup, maka Ibu sia-sia. Berarti semua uang hilang dengan sia-sia. Saya bilang, saya ambil resikonya. Saudara, pesawat berkata, Bu, ini kami tidak tahu apakah kami bisa terbang atau tidak. Tapi kalau Ibu sudah booking, tiket sudah di-issued, kita tidak bisa membatalkan begitu saja. Setidaknya Ibu akan kena potong karena sistem 20%. Saudara, saya berkata, oke, issued saja. Saudara, H-3 kami sudah issued semua tiket. Saudara, boarding pass sudah keluar. Saudara, dan mereka berkata, Ibu pasti. Saya bilang, ya. Sekali lagi tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin. Saudara, Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Hari itu apakah saya tahu? Tidak. Apakah saya bisa menjamin? Tidak. Apakah saya bisa berkata bahwa tidak akan ada sirine? Tidak. Apakah saya berani bisa menjamin border terbuka? Tidak. Tapi saya tahu ada Tuhan yang dia bisa mendemonstrasikan kekuatannya. Dan sekali lagi kami melihat demonstrasi kekuatannya. Saudara, hari itu 5 penerbangan dibatalkan. Tapi penerbangan kami lolos sampai ke Israel. Saudara, hari itu border terbuka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan kami semua lolos tepat waktu. Hari itu 10 hari tidak ada sirine sama sekali. Kami cuma berkata, dia Tuhan yang bisa mendemonstrasikan kekuatannya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang menolong. Dia Tuhan yang menguatkan. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Di hati saya ada orang yang melihat video ini. Dan engkau sedang kena kanker. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan mendemonstrasikan kankermu akan sembuh. Pada waktu saudara melihat video ini, Tuhan berkata ada orang yang terkena serangan jantung. Baru awal. Dan dokter berkata ada stroke. Ada penyumbatan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan tidak mau kamu cacat. Tuhan tidak mau kamu sakit. Tuhan tidak mau kamu menderita. Tuhan mau mendemonstrasikan lewat hidupmu. Pada waktu saudara melihat ada orang yang anaknya kena narkoba. Dan saudara berpikir saudara sedang kalah. Saudara sudah habis. Saudara gagal. Tuhan bilang, enggak nak.
engkau tidak gagal. Engkau sedang ada di mana Tuhan mau mendemonstrasikan kasih-Nya. Anakmu pasti sembuh. Tidak peduli persoalan apapun, Tuhan ada buat kita. Tuhan Yesus memberkati.